Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya mengancam. Bapak, Ibu, para orang tua yang saya kasihi di seluruh Indonesia. Mari kita bicara tentang sepertiga dari hidup kita, sebuah waktu di mana kita berada dalam kondisi paling lemah, paling rapuh, dan paling tidak berdaya. Waktu itu adalah saat kita tidur. Kamar tidur adalah surga kecil kita, sebuah benteng pertahanan terakhir tempat kita membaringkan tubuh yang lelah, berharap bisa memulihkan setiap sel yang rusak untuk menyambut hari esok. Saat kita merebahkan diri, kita secara refleks akan mencari satu posisi yang kita anggap paling nyaman, paling pas, dan paling membuat kita cepat terlelap. Ada yang suka meringkuk seperti bayi, ada yang senang miring, dan ada pula yang merasa paling nikmat jika tidur lurus terlentang seperti seorang raja. Tapi, pernahkah Anda berpikir bagaimana jika posisi yang Anda anggap paling nyaman itu justru adalah posisi yang paling berbahaya? Bagaimana jika cara Anda berbaring selama 8 jam setiap malam tanpa sadar adalah sebuah undangan terbuka bagi kematian mendadak untuk datang menjemput Anda dalam senyapnya tidur? Ini bukan cerita horor, Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan ke penjelasan yang sangat penting ini, saya ingin tahu dari mana saja Bapak dan Ibu menyimak. Silahkan tulis nama dan asal daerah Anda di kolom komentar agar kita bisa saling terhubung dalam forum kesehatan ini. Ini adalah sebuah kenyataan medis yang brutal dan menakutkan, sebuah bahaya mekanis yang mengancam jutaan lansia di Indonesia setiap malam, namun 99% dari kita sama sekali tidak menyadarinya, bahkan menyepelekannya. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Saya merasa terpanggil untuk membuat video yang mungkin paling krusial ini. Mengapa? Karena ini tidak membahas tentang penyakit yang rumit atau virus yang datang dari luar. Ini membahas tentang sesuatu yang kita lakukan setiap hari di dalam benteng kita sendiri, tidur. Saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali saya mendengar cerita pilu dari keluarga pasien, "Dokter, bapak saya meninggal dalam tidur, padahal kemarin sore masih sehat, masih bercanda dengan cucunya." Kasus-kasus kematian wajar saat tidur ini seringkali tidak pernah diusut lebih dalam. Keluarga hanya bisa pasrah menganggapnya sebagai takdir yang sudah digariskan. Tapi, sebagai seorang dokter yang telah melihat ribuan kasus, saya melihat sebuah pola, sebuah faktor resiko besar yang seringkali menjadi biang keladi yang terabaikan, yaitu posisi tidur. Ada satu posisi tidur spesifik yang bagi tubuh lansia, terutama yang memiliki ciri-ciri tertentu seperti berat badan berlebih, riwayat mendengkur yang keras seperti gergaji mesin, atau masalah asam lambung yang sering kambuh. Posisi ini bisa berubah menjadi sebuah perangkap maut yang mematikan. Posisi ini bisa memicu henti napas berulang kali, memaksa jantung bekerja pontang-panting hingga titik puncaknya, dan akhirnya menyebabkan korsleting listrik jantung yang fatal. Dan yang paling mengerikan dari semua ini adalah posisi ini justru sering dianggap sebagai posisi tidur yang paling benar dan paling menyehatkan oleh banyak orang. Sebuah kesalahpahaman massal yang tragis yang bisa berujung pada hilangnya nyawa orang yang kita cintai. Hari ini, saya tidak akan berbicara tentang obat, suplemen, ataupun makanan. Saya akan berbicara tentang fisika dan anatomi tubuh kita saat tidur. Saya akan tunjukkan dengan sangat jelas dan gamblang satu posisi tidur spesifik yang harus segera Anda hindari atau setidaknya Anda modifikasi
jika Anda ingin jantung Anda tetap aman di malam hari. Saya akan jelaskan 3 serangan mematikan yang dipicu oleh posisi tidur ini. Serangan pertama adalah yang paling berbahaya dan paling senyap, yaitu tercekik oleh lidah sendiri secara tidak sadar. Serangan kedua adalah tsunami asam lambung yang bisa membakar kerongkongan dan memicu sesak napas. Dan serangan ketiga adalah beban berat yang bisa merusak dan membuat rapuh tulang punggung Anda. Jika nyawa Anda, kualitas tidur Anda, dan kesehatan jantung Anda adalah hal yang berharga, maka simaklah setiap kata dalam video ini dengan saksama. Mari kita bersama-sama menutup satu pintu besar bagi datangnya bahaya di malam hari. Posisi tidur maut yang saya maksud adalah posisi tidur terlentang. Ya, Bapak Ibu, tidur lurus di atas punggung Anda. Saya tahu banyak dari Anda yang terkejut. Loh dok, bukankah itu posisi yang paling lurus? Bukankah itu yang paling bagus untuk tulang punggung? Dulu, kita memang diajarkan seperti itu. Posisi ini dianggap ideal karena menjaga tulang belakang tetap netral. Tapi itu hanya berlaku bagi orang muda yang sehat dan tidak memiliki kondisi medis tertentu. Bagi kita, para lansia di atas usia 60 tahun, posisi ini bisa berubah menjadi sangat berbahaya karena satu faktor sederhana yang tidak bisa kita lawan, gravitasi. Saat kita tidur terlentang, gravitasi akan menarik semua jaringan lunak di area tenggorokan kita ke bawah menuju punggung. Lidah kita, yang pada dasarnya adalah sebuah otot besar yang tidak bertulang, akan jatuh ke belakang dan menutupi sebagian jalan napas. Langit-langit lunak di mulut kita beserta uvula, daging kecil yang menggantung, juga akan kendur dan ikut jatuh ke belakang. Apa yang terjadi? Jalan napas kita yang seharusnya berupa sebuah pipa terbuka yang lapang, menjadi sangat sempit atau bahkan tertutup total. Inilah yang memicu serangan mematikan pertama, yaitu henti napas sesaat atau dalam bahasa medis disebut obstructive sleep apnea. Banyak sekali lansia di Indonesia yang menderita OSA tanpa pernah terdiagnosis. Tanda utamanya adalah kebiasaan mendengkur atau ngorok yang sangat keras. Banyak istri yang menganggap dengkuran suaminya itu lucu atau bahkan tanda bahwa tidurnya sangat pulas. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong ubah pemikiran itu sekarang juga. Dengkuran keras itu bukan tanda tidur pulas. Itu adalah suara orang yang sedang berjuang untuk bernapas, suara orang yang sedang tercekik. Itu adalah suara udara yang dipaksa melewati jalan napas yang sempit dan bergetar. Saat jalan napas itu tertutup total, orang tersebut akan benar-benar berhenti bernapas selama beberapa detik, bisa 10 detik, 20 detik, bahkan hingga 1 menit. Di momen henti napas yang mengerikan ini, kadar oksigen di dalam darah akan anjlok drastis. Otak dan jantung tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Tubuh kita yang panik akan menganggap ini sebagai kondisi darurat, lalu mengirimkan sinyal bahaya. Melepaskan hormon stres adrenalin dalam jumlah besar untuk membangunkan paksa orang tersebut agar kembali bernapas. Biasanya orang itu akan terbangun sesaat sambil terbatuk, tersedak, atau mengeluarkan suara seperti terengah-engah. Lalu tanpa sadar, ia akan kembali tidur. Dan siklus mengerikan ini, tercekik, berhenti napas, oksigen anjlok, adrenalin melonjak, terbangun sesaat, akan berulang puluhan bahkan ratusan kali dalam satu malam tanpa ia sadari. Bayangkan apa dampaknya bagi jantung kita. Setiap kali terjadi henti napas, jantung dipaksa berdetak lebih cepat dan memompa lebih keras untuk mengkompensasi kekurangan oksigen. Tekanan darah akan melonjak tinggi secara berulang-ulang. Ini ibarat kita memaksa jantung kita yang sudah menua untuk lari sprint ratusan kali setiap malam. Malam demi malam, tahun demi tahun, jantung akan menjadi sangat lelah, ototnya akan menebal secara tidak normal atau hipertrofi, dan sistem kelistrikannya akan menjadi kacau dan rentan korslet. Inilah mengapa penderita sleep apnea yang tidak diobati memiliki resiko berkali-kali lipat lebih tinggi untuk terkena hipertensi yang sulit dikontrol, serangan jantung, dan stroke. Dan posisi tidur terlentang adalah posisi yang paling memperparah kondisi sleep apnea ini. Kematian mendadak saat tidur seringkali terjadi pada puncak episode henti napas yang terlalu lama, di mana jantung yang sudah lelah akhirnya mengalami gangguan irama fatal atau aritmia ventrikel atau henti jantung total. Saya teringat kisah almarhum Pak Jatmiko dari Yogyakarta, seorang pria bertubuh gemuk yang dikenal dengan suara dengkurannya yang bisa terdengar sampai ke ruang tamu. Beliau selalu tidur terlentang karena merasa itu posisi yang paling nyaman. Satu malam, beliau tidak pernah bangun lagi. Penyebab kematiannya adalah henti jantung mendadak. Setelah diselidiki,
Riwayat dengkuran kerasnya itu adalah tanda dari sleep apnea parah yang tidak pernah diobati, dan posisi tidurnya yang terlentang menjadi pemicu terakhirnya yang fatal. Serangan mematikan kedua dari posisi tidur terlentang adalah tsunami asam lambung. Ini adalah ancaman yang sangat serius, terutama bagi bapak atau ibu yang memiliki riwayat penyakit MAH atau GERD. Saat kita tidur terlentang, posisi lambung dan kerongkongan kita menjadi sejajar seperti selang air yang diletakkan horizontal. Tidak ada lagi bantuan gravitasi yang bisa menahan isi lambung untuk tetap berada di bawah. Akibatnya, katup antara lambung dan kerongkongan, yang pada lansia seringkali sudah mulai melemah dan kendur, akan dengan sangat mudah terbuka. Ini memberikan jalan bebas hambatan bagi asam lambung yang sangat korosif, beserta sisa-sisa makanan untuk naik kembali dan menggenangi kerongkongan kita. Apa yang kita rasakan? Sensasi panas terbakar di dada yang menyiksa, heartburn, yang bisa membangunkan kita dari tidur, mulut yang terasa pahit atau asam saat bangun tidur, batuk-batuk kering yang tidak jelas sebabnya di malam hari, karena iritasi asam di tenggorokan, atau bahkan, pada kasus yang parah, sesak napas yang mirip seperti serangan asma karena sebagian kecil asam lambung masuk ke saluran napas. Serangan asam lambung ini tidak hanya mengganggu kualitas tidur kita secara brutal, tapi juga sangat berbahaya dalam jangka panjang. Asam yang terus-menerus membakar dinding kerongkongan kita setiap malam bisa menyebabkan luka kronis, penyempitan saluran makan, hingga perubahan sel abnormal yang disebut Barrett's esophagus, yang merupakan kondisi prakanker esofagus. Selain itu, rasa tidak nyaman dan nyeri di dada akibat naiknya asam lambung akan membuat tubuh kita stres. Lagi-lagi, tubuh akan memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin yang akan meningkatkan tekanan darah dan membebani jantung kita yang seharusnya sedang beristirahat. Ibu Endah, seorang wanita berusia 68 tahun dari Bandung, datang ke saya dengan keluhan batuk kronis yang tidak sembuh-sembuh selama 6 bulan. Beliau sudah minum berbagai macam obat batuk dari berbagai dokter, tapi tidak ada hasilnya. Tidurnya selalu terganggu oleh batuk dan rasa sesak. Setelah saya tanya detail tentang kebiasaannya, ternyata beliau selalu tidur terlentang dan sering merasa ada cairan pahit yang naik ke tenggorokannya di malam hari. Saya langsung curiga. Ini adalah GERD yang sedang menyamar menjadi penyakit paru-paru. Saya tidak memberinya obat batuk, tapi saya memberinya 2 instruksi yang sangat sederhana. Pertama, tinggikan posisi bantalnya menjadi 2 atau 3 bantal, atau ganjal bagian kepala ranjangnya agar posisi tubuh atasnya lebih tinggi. Dan kedua, saya minta beliau untuk paksakan diri tidur miring ke kiri, bukan terlentang. Saya ajarkan trik sederhana, yaitu dengan meletakkan sebuah guling besar yang padat di belakang punggungnya agar beliau tidak mudah berbalik ke posisi terlentang saat tertidur. Hanya dalam 1 minggu, keajaiban terjadi. Batuknya berkurang drastis, tidurnya menjadi jauh lebih nyenyak. Ternyata, penyebab batuknya selama ini bukanlah dari paru-paru, melainkan dari tsunami asam lambung yang naik setiap malam karena posisi tidurnya yang salah. Serangan ketiga, meskipun tidak secara langsung mematikan, ia menurunkan kualitas hidup secara signifikan dan bisa memicu masalah-masalah lain, yaitu beban berlebih pada tulang punggung dan leher. Meskipun posisi terlentang dianggap bisa menjaga tulang belakang tetap lurus, ini hanya berlaku jika kita menggunakan kasur dan bantal yang tepat yang bisa menyokong setiap lekuk alami tubuh kita dengan sempurna. Sayangnya, banyak kasur yang kita gunakan di rumah sudah terlalu tua, terlalu empuk, atau sudah kempes di bagian tengah. Sehingga, saat kita tidur terlentang, bagian pinggang dan panggul kita yang paling berat akan tenggelam ke dalam kasur, menyebabkan tulang belakang bagian bawah kita berada dalam posisi yang tidak alami dan tertekan selama berjam-jam. Begitu pula dengan bantal. Menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau terlalu banyak saat tidur terlentang akan memaksa leher kita berada dalam posisi menekuk ke depan selama berjam-jam, menyebabkan ketegangan otot leher yang parah dan penyempitan saraf. Akibatnya, kita akan bangun dengan rasa sakit punggung bawah yang menyiksa dan leher kaku yang luar biasa. Rasa sakit kronis ini akan membuat kita malas bergerak, kualitas tidur kita menurun, dan tidak jarang membuat kita menjadi bergantung pada obat-obatan pereda nyeri. Padahal kita semua tahu,
konsumsi obat pereda nyeri jenis NSAID dalam jangka panjang memiliki efek samping yang sangat berbahaya bagi lambung dan ginjal kita. Jadi, posisi tidur yang salah ini bisa memicu sebuah lingkaran setan masalah kesehatan yang baru, dari sakit punggung, ke kurang gerak, ke ketergantungan obat, hingga ke kerusakan organ lainnya. Setelah mengetahui ketiga bahaya yang mengerikan ini, lalu pertanyaannya, apa posisi tidur terbaik dan paling aman bagi kita para lansia? Jawabannya yang disepakati oleh hampir semua ahli tidur dan dokter di seluruh dunia adalah posisi tidur miring, terutama miring ke sisi kiri. Mengapa miring ke kiri begitu istimewa? Ada beberapa alasan ilmiah yang luar biasa. Pertama, dari sudut pandang pernapasan, tidur miring, baik kiri maupun kanan, akan secara otomatis mencegah lidah dan jaringan lunak jatuh ke belakang, menutupi jalan napas. Gravitasi justru akan membantu menariknya ke samping, menjauhi tenggorokan. Ini akan menjaga jalan napas tetap terbuka lebar, mengurangi dengkuran secara drastis, dan yang paling penting, mencegah episode henti napas atau sleep apnea. Ini adalah manfaat paling vital untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jantung Anda di malam hari. Kedua, khusus untuk miring ke kiri, posisi ini sangat baik untuk sistem pencernaan. Bentuk lambung kita secara anatomi memang tidak simetris. Ia sedikit melengkung ke arah kiri. Dengan tidur miring ke kiri, posisi lambung akan berada di bawah kerongkongan, sehingga gravitasi akan sangat membantu menahan asam lambung dan isi perut untuk tetap berada di tempatnya dan tidak naik kembali ke atas. Ini adalah posisi anti-GARD dan anti-mual paling alami. Ketiga, tidur miring ke kiri juga membantu melancarkan sistem drainase limfatik kita. Sistem limfatik adalah sistem saluran pembuangan sampah dan racun dari otak dan tubuh kita. Sisi kiri tubuh kita adalah sisi yang dominan dari sistem ini. Dengan tidur miring ke kiri, kita membantu tubuh untuk membuang racun dengan lebih efisien di malam hari, termasuk membersihkan otak dari plak-plak protein berbahaya yang bisa menyebabkan kepikunan. Keempat, bagi kita para lansia, posisi ini juga membantu meringankan kerja jantung. Aorta, yaitu pembuluh darah utama terbesar kita yang keluar dari jantung, melengkung ke arah kiri. Tidur miring ke kiri akan membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh mengikuti arah gravitasi, sehingga bebannya menjadi lebih ringan. Saya tahu mengubah posisi tidur yang sudah menjadi kebiasaan selama puluhan tahun itu sangatlah sulit. Banyak orang yang sudah mencoba tidur miring, tapi saat tengah malam, tanpa sadar, mereka akan kembali ke posisi terlentang yang nyaman, namun berbahaya itu. Jangan khawatir, ada beberapa trik atau cara yang bisa kita lakukan untuk melatih tubuh kita. Saya menyebutnya terapi guling pemalang. Caranya sangat sederhana. Gunakan sebuah guling yang padat dan panjang. Saat Anda tidur miring ke kiri, peluklah guling itu di depan Anda dan letakkan satu guling lagi atau beberapa bantal yang ditumpuk di belakang punggung Anda, mepet dengan tubuh Anda. Guling di belakang ini akan berfungsi sebagai pemalang atau penghalang yang akan mencegah Anda untuk berguling kembali ke posisi terlentang saat Anda tidur. Lakukan ini setiap malam. Tubuh Anda secara perlahan akan beradaptasi dan merasa lebih nyaman dengan posisi miring. Trik kedua, ini sedikit ekstrim tapi sangat efektif, adalah trik bola tenis. Jahitlah sebuah kantong kecil di bagian tengah belakang pijama atau kaus tidur Anda. Sebelum tidur, masukkan sebuah bola tenis ke dalam kantong tersebut. Dengan adanya bola tenis yang mengganjal di punggung, setiap kali Anda tanpa sadar mencoba untuk berguling ke posisi terlentang, rasa tidak nyaman dari bola itu akan membuat Anda secara otomatis kembali ke posisi miring.
Ini adalah salah satu metode yang sering direkomendasikan oleh terapis tidur untuk penderita sleep apnea. Selain posisi tidur, ada beberapa hal lain yang bisa kita lakukan untuk membuat tidur kita lebih aman. Pertama, jika Anda memiliki berat badan berlebih atau obesitas, berusahalah untuk menurunkannya. Lemak berlebih di area leher adalah salah satu penyebab utama penyempitan jalan napas. Kedua, hindari konsumsi alkohol atau obat tidur tanpa resep dokter. Keduanya bisa membuat otot-otot tenggorokan menjadi terlalu rileks dan memperparah sleep apnea. Ketiga, usahakan untuk tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi dari badan. Gunakan bantal yang bisa menyokong kepala dan leher dengan baik, atau tinggikan sedikit bagian kepala dari kasur Anda. Ini bisa membantu mengurangi dengkuran dan naiknya asam lambung. Keempat, ciptakan lingkungan tidur yang gelap, sejuk, dan tenang untuk membantu tubuh memproduksi melatonin secara maksimal dan mencapai fase tidur dalam yang sangat penting bagi jantung. Bapak Ibu yang saya cintai, kamar tidur kita seharusnya menjadi tempat teraman, bukan menjadi arena pertarungan antara hidup dan mati. Posisi tidur adalah hal yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa sangat luar biasa bagi kesehatan dan keselamatan kita, terutama di usia senja. Mulai malam ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih peduli dan lebih sadar akan cara kita tidur. Perhatikan, apakah Anda sering mendengkur keras? Apakah pasangan Anda pernah memberitahu bahwa napas Anda sering berhenti sesaat saat tidur? Apakah Anda sering terbangun dengan perasaan tercekik atau jantung berdebar? Apakah Anda sering merasa pusing atau mulut pahit saat bangun pagi? Jika iya, maka kemungkinan besar posisi tidur terlentang sudah tidak aman lagi bagi Anda. Cobalah dengan sungguh-sungguh untuk beralih ke posisi tidur miring ke kiri. Lakukan trik-trik yang sudah saya ajarkan. Mungkin awalnya tidak nyaman. Mungkin Anda akan merasa pegal di bahu. Tapi anggaplah ini sebagai sebuah terapi, sebuah usaha kecil untuk memberikan hadiah terbesar bagi jantung dan otak Anda, kesempatan untuk beristirahat dengan aman dan damai, serta mendapatkan pasokan oksigen yang melimpah sepanjang malam. Jangan pernah lagi menganggap remeh sebuah dengkuran. Dengkuran bukan lelucon, ia adalah jeritan minta tolong dari tubuh yang sedang kekurangan oksigen. Mengubah posisi tidur Anda dari terlentang menjadi miring adalah salah satu tindakan cinta paling sederhana, namun paling bermakna yang bisa Anda berikan untuk diri Anda sendiri. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini telah membuka sebuah wawasan baru yang sangat penting, jika Anda merasa setiap lansia di Indonesia harus mengetahui bahaya tersembunyi dari posisi tidur ini, maka bantulah saya untuk menyebarkan pesan kewaspadaan ini. Tekan tombol suka, dan yang terpenting, bagikan video ini kepada pasangan Anda, kepada anak Anda, kepada orang tua Anda jika mereka masih ada, dan kepada teman-teman Anda. Satu informasi yang Anda bagikan hari ini mungkin bisa mencegah sebuah tragedi di malam hari nanti. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini karena masih banyak rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya yang akan saya bagikan untuk membuat masa tua kita menjadi masa yang sehat, bahagia, dan penuh berkah. Terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Selamat mencoba tidur dengan posisi yang lebih sehat malam ini. Semoga tidur kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita semua bisa bangun esok pagi dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.